Kita langsung saja masuk ke subbab yang pertama, yakni nilai Pancasila Panduan Penyelenggaraan Negara. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih itu nilai, tapi saya yakin semuanya sudah familiar dengan istilah nilai. Nilai itu kita artikan sebagai segala sesuatu yang dianggap baik dan benar sesuai peraturan ataupun kebiasaan yang ada di dalam masyarakat. Nilai yang terkandung di dalam ideologi Pancasila terdiri atas nilai dasar, nilai instrumental, dan juga nilai praksis. Nilai dasar Pancasila yang pertama, nilai dasar adalah merupakan hakikat dari kelima sila Pancasila itu sendiri. Pancasila sebagai nilai dasar menjadi sumber nilai, di mana artinya kelima nilai Pancasila tersebut menjadi sumber dari pembentukan nilai-nilai instrumental ataupun penjabaran penyelenggaraan negara Indonesia. Jadi segala sesuatunya bersumber pada nilai dasar. Selanjutnya, nilai-nilai dasar tersebut kita sebut yang pertama sebagai nilai religius. Nilai religius yang berasal dari sila pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa mengandung arti bahwa pengakuan atau keyakinan kita terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta. Jadi segala sesuatunya harus didasarkan pada nilai religius atau nilai ketuhanan. Selanjutnya yang kedua nilai kemanusiaan, di mana nilai kemanusiaan ini mengandung arti bahwa pola pikir, pola sikap, dan pola tindakan atau segala sesuatu yang kita lakukan seharusnya mengacu pada nilai-nilai moral sebagaimana kita hidup bersama di dalam masyarakat dan juga sesuai dengan hati nurani manusia, yakni melakukan kebaikan dan melakukan sesuatu sebagaimana mestinya. Dan yang ketiga, nilai persatuan. Nilai persatuan mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina nasionalisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia, tidak bercerai-berai, tidak saling memecah belah. Itulah penerapan dari nilai persatuan. Dan yang selanjutnya, nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan mengandung makna dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Maksud dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat atau kita sebut juga dengan demokrasi, yakni semuanya dilaksanakan ataupun ditujukan untuk rakyat atau warga negara Indonesia, dan juga melalui musyawarah untuk mencapai mufakat atau kata sepakat melalui lembaga-lembaga perwakilan, dan nantinya ada lembaga-lembaga perwakilan. Jadi sifatnya tidak memaksakan kehendak suatu individu atau suatu pihak saja, tetapi hasil dari musyawarah dari banyak pihak melalui lembaga perwakilan rakyat. Dan yang kelima, nilai keadilan. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan dari tercapainya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur, sentosa. Jadi sebagai tujuan kita. Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh yang bersifat organis, di mana antara satu sila dengan sila yang lainnya itu saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Mereka itu saling meliputi dan juga menjiwai. Dan yang selanjutnya, nilai-nilai dalam tiap sila Pancasila menjadi panduan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, inilah yang selanjutnya disebut sebagai nilai instrumental. Nilai instrumental ini merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila itu. Nilai instrumental merupakan arahan kebijakan strategi, sasaran, serta lembaga pelaksanaannya. Contohnya yang kita sebut dengan nilai instrumental itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau yang selanjutnya kita sebut sebagai UUD NRI tahun 1945 dan juga peraturan perundang-undangan lainnya. Di mana penjabarannya yang lebih rinci itu
tiap-tiap nilainya itu kalian bisa baca di dalam buku kalian. Di situ ada contohnya dari kelima nilai yang ada di dalam Pancasila, di mana diambil dari Undang-Undang NRI 1945 dan juga undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita. Jadi silakan dibaca sendiri, itu contoh ataupun hanya beberapa saja. Kita masuk ke yang nilai yang selanjutnya, yakni nilai praksis. Nilai praksis seperti namanya, pasti kalian sudah dengar istilah praktik ataupun praktis. Praksis itu merupakan realisasi atau perwujudan bentuk penerapan nyata dari nilai instrumental tadi, dimana nilai instrumental juga berasal dari nilai dasar. Jadi nilai praksis adalah penerapan atau realisasi dari nilai-nilai Pancasila tadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perwujudan nilai praksis ini merupakan penjabaran nilai-nilai dasar yang senantiasa berkembang. Jadi sifatnya dinamis, berkembang, mengikuti perkembangan zaman. Jadi tidak kaku. Sementara contohnya kalian bisa baca contoh dari penerapan nilai-nilai Pancasila yang dari sila pertama, yakni bentuk penghormatan terhadap keberagaman agama di Indonesia, yakni dengan cara memberikan keleluasaan untuk menjalankan ibadah, kemudian menjalankan ibadah tata cara peribadatannya sesuai kepercayaan masing-masing. Dan yang kedua, contohnya dari sila kedua, yakni memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang ketiga, dari sila yang ketiga, yakni rasa nasionalisme dan juga cinta tanah air serta bela negara. Dan yang keempat, yakni musyawarah untuk mufakat dalam mengambil keputusan. Jadi dalam setiap pengambilan keputusan kita melakukan musyawarah, kita satukan suara kita untuk mendapat mufakat atau mencapai mufakat, kata sepakat. Dan contoh yang terakhir dari sila kelima, yakni sikap adil. Jadi tumbuhkanlah sikap adil, menjaga secara sungguh-sungguh keseimbangan antar hak dan kewajiban warga negara. Jadi semuanya memiliki hak dan kewajibannya masing-masing, dan mereka memiliki kesempatan yang sama. Adil di sini bukan berarti harus mendapatkan sesuatu yang sama dan juga dalam bentuk yang sama. Adil di sini berarti adalah mendapatkan sesuatu sesuai porsinya. Selanjutnya kita masuk ke subbab yang kedua, yakni yang B, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Pada prinsipnya, penerapan nilai-nilai Pancasila dapat digolongkan menjadi dua, yakni pengamalan Pancasila secara objektif dan juga secara subjektif. Pengamalan Pancasila secara objektif berarti penerapan pada semua peraturan dari yang tertinggi sampai ke yang rendah, yakni mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai ke peraturan-peraturan hukum yang ada di bawahnya, termasuk juga tata pemerintahan negara kita. Sementara yang dimaksud dengan pengamalan Pancasila secara subjektif, yakni penerapan atau pengamalan nilai-nilai Pancasila dari dalam diri setiap individu atau warga negara Indonesia. Jadi mulai dari para penguasa, warga negara, yakni kita. Jadi pengamalannya dimulai dari tiap individu. Selanjutnya kita masuk ke penerapan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang pertama yakni pada kekuasaan dalam penyelenggaraan negara. Penyelenggara negara berarti ini subjeknya atau orangnya adalah orang ataupun pihak-pihak yang menyelenggarakan urusan kenegaraan, sementara penyelenggaraan negara adalah kegiatannya. Penyelenggara negara meliputi seluruh lembaga negara dalam sistem pemerintahan Indonesia.
Kemudian pembagian kekuasaan di Indonesia itu dapat dibedakan menjadi dua atau dibagi menjadi dua, yakni yang pertama horizontal dan vertikal. Kita masuk ke yang pertama, pembagian secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan yang dilakukan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu. Jadi tiap lembaga itu pasti memiliki fungsi atau tujuannya. Jadi yang pertama kita bagi ke dalam kekuasaan konstitutif. Kekuasaan konstitutif adalah kekuasaan yang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh MPR. Selanjutnya, kekuasaan eksekutif, yakni kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan eksekutif ini dipegang oleh presiden sebagai pemimpin negara. Dan yang selanjutnya, kekuasaan legislatif, yakni kekuasaan untuk membentuk undang-undang yang dipegang oleh DPR. Tetapi dalam pelaksanaannya, pembuatan undang-undang itu tidak mutlak seluruhnya dilakukan oleh DPR itu sendiri, tetapi di dalamnya juga terlibat kekuasaan eksekutif, yakni melibatkan presiden dan juga melibatkan DPD jika perancangan undang-undang itu ada kaitannya dengan daerah. Dan selanjutnya yang keempat, kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di negara kita. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan juga Mahkamah Konstitusi. Juga dipegang oleh lembaga peradilan di bawah atau dalam ruang lingkup Mahkamah Agung, seperti contohnya mungkin pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan militer, dan sebagainya. Yang kelima, kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yakni kekuasaan dalam rangka penyelenggaraan pemeriksaan dan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Berarti berkaitan dengan pemeriksaan keuangan negara, yakni dipegang oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Selanjutnya yang keenam adalah kekuasaan moneter. Kekuasaan moneter adalah kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mulai dari mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta memelihara kestabilan nilai mata uang kita, yakni rupiah. Kekuasaan moneter ini dilaksanakan oleh Bank Indonesia sebagai bank pusat atau bank sentral di negara kita. Dan yang selanjutnya, setelah kita bahas mengenai pembagian kekuasaan secara horizontal, ada juga yang namanya kekuasaan secara vertikal. Vertikal berarti berjenjang atau dalam bentuk tingkatan. Pembagian kekuasaan secara vertikal yaitu pembagian kekuasaan yang dilakukan berdasarkan tingkatan pemerintahannya. Di sini pembagian kekuasaan ini menunjukkan bahwa sistem kekuasaan pemerintahan Indonesia dibagi secara berjenjang mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Semuanya ini diatur atau didasarkan pada pasal 18 ayat nomor 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Dan juga munculnya kekuasaan secara vertikal ini merupakan suatu konsekuensi atau sebagai akibat ditetapkannya asas desentralisasi Indonesia di Indonesia. Contohnya adalah asas otonomi daerah. Kita masuk ke yang selanjutnya, penerapan nilai-nilai Pancasila yang selanjutnya, yakni nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan Kementerian Negara. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut juga kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Jadi kementerian atau orang-orang yang ada di kementerian itu dipilih oleh presiden secara khusus, menterinya tadi. Dan juga kementerian itu posisinya itu berada di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Selanjutnya bisa disimak di bukunya masing-masing, dibaca mengenai
Urusan seperti apa sih yang dimaksud tadi? Itu ada 3. Yang pertama, urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni mengenai urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan. Yang kedua, yang urusan mengenai agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, yakni berkaitan dengan urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, dan lain sebagainya. Organisasi kementeriannya itu sendiri, seperti yang sering kalian dengar mengenai kementerian, itu yang pertama. Yang pertama itu Kementerian Negara yang nomenklatur atau nama, jadi penamaannya secara tegas disebutkan sebagai berikut di dalam Undang-Undang 1945. Yang pertama adalah Kemendagri atau Kementerian Dalam Negeri. Kemudian yang kedua ada Kemenlu, Kemenhan. Yang kedua itu ada yang dikelompokkan menjadi pertama Kementerian Agama, Kemenkumham, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemenristek, dan lain sebagainya. Bisa disimak sendiri ya. Dan yang selanjutnya ini yang C, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan lain sebagainya. Berikutnya, kita kan tadi disebutkan bahwa kebijakan yang dibuat melalui kementerian tadi didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Berikut ini kalian bisa baca sendiri ya di bukunya. Ini merupakan contoh dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh kementerian yang ada di Indonesia yang sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yang sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila. Kita lanjut saja ke halaman selanjutnya. Oke, yang bagian ketiga, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan lembaga pemerintahan non-kementerian. Seperti yang sebelumnya ada yang kementerian. Nah, di sini kita akan belajar juga mengenai nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan lembaga pemerintahan non-kementerian. Jadi, pemimpin lembaga pemerintah non-kementerian berarti di luar kementerian, berbeda lagi dengan kementerian. Bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri. Kalau di kementerian tadi dia bertanggung jawab atau posisinya langsung di bawah presiden. Lembaga pemerintah non-kementerian dalam menyelenggarakan fungsinya selalu berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Sama dengan kementerian tadi, jadi apa saja yang diambil kebijakannya ataupun penyelenggaraan fungsinya itu semuanya berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Jadi berikut ini adalah beberapa contoh, hanya beberapa ya, yang di buku itu hanya beberapa, jadi masih banyak lagi di luar sana. Kalian bisa buka referensi yang lain selain buku yang kita pakai. Contoh dari lembaga pemerintah non-kementerian di Indonesia. Yang pertama ada Badan Informasi Geospasial atau disingkat BIG, kemudian BIN, Badan Intelijen Negara, Badan Kepegawaian Negara atau BKN, BKKBN, BMKG, mungkin ini kalian sudah sering dengar BMKG, BNN, BNPB, BNPT, kemudian ada BNP2 TKI, BPOM, Bappetan, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke bagian C, partisipasi warga negara dalam mendukung penerapan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Jadi di sini kita akan belajar mengenai apa sih yang seharusnya kita atau sebagai warga negara lakukan dalam berpartisipasi untuk mendukung penerapan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara kita. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah mendukung nilai-nilai Pancasila yang tercermin dalam peraturan atau kebijakan pemerintah. Di sini berarti warga negara dapat berpartisipasi menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut.
sebagai bentuk dukungan. Contohnya adalah dengan taat pajak, taat lalu lintas, menerapkan sikap toleran dalam kehidupan. Contoh lainnya yang bisa kita lakukan sebagai bentuk dukungan kita terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila adalah menggunakan bahasa Indonesia dalam berbagai kegiatan ya. Contohnya dalam kegiatan pendidikan, belajar mengajar, forum, kemudian dalam penulisan surat ataupun dokumen-dokumen resmi dan lain sebagainya. Selanjutnya, cara yang kedua yang bisa kita lakukan adalah mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Seperti yang sebelumnya disebutkan bahwa pengamalan Pancasila itu bisa dibedakan menjadi dua, yakni yang pertama yang subjektif dan objektif, di mana pengamalan Pancasila yang objektif itu berarti pengamalan dalam tata penyelenggaraan pemerintahan negara, dan yang subjektif itu berarti penerapan atau pengamalan nilai-nilai Pancasila dari dalam diri kita sebagai warga negara Indonesia. Berarti penerapan dalam diri individu, pada diri kita masing-masing. Bentuk penerapan yang bisa kita lakukan itu mulai dari ruang lingkup yang paling kecil, yakni yang pertama, yang A, perwujudan nilai Pancasila di lingkungan keluarga. Berarti kita terapkan nilai-nilai Pancasila ini di dalam keluarga kita dahulu, sebelum ke ruang lingkup yang lebih besar. Apa saja sih yang bisa kita lakukan atau contoh dari pengamalannya? Yang pertama adalah gotong royong dalam menyelesaikan pekerjaan rumah, saling menghormati, menyayangi, tidak mengganggu satu sama lain, menjaga nama baik keluarga, menjaga kerukunan, dan juga tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari. Ini contohnya saja ya, jadi masih lebih banyak daripada apa yang disampaikan melalui buku ini ataupun melalui video ini. Selanjutnya, ke ruang lingkup yang lebih besar dari keluarga, yakni lingkungan sekolah. Kalian sebagai pelajar bersama-sama dengan elemen sekolah lainnya seperti guru, tenaga administrasi sekolah, dan lain sebagainya, bisa melakukan hal-hal berikut ini dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, tidak memaksakan kehendak terhadap teman. Melalui pengamalan ini kalian bisa terapkan antar kalian sesama siswa, kemudian menghargai karya teman, mematuhi tata tertib sekolah, juga sebagai pengamalan nilai-nilai Pancasila, menghormati guru dan mengerjakan tugas yang diberikan, menjaga ketenangan dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, kita masuk lagi ke ruang lingkup yang lebih besar daripada sekolah, yakni masyarakat atau lingkungan masyarakat kita secara umum. Contoh-contoh yang bisa kita lakukan diantaranya menghormati hak-hak anggota masyarakat, menghormati keputusan yang diambil dalam kegiatan musyawarah, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain di dalam masyarakat kita, kemudian membiasakan tolong-menolong, membersihkan lingkungan, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga menjaga ketenangan, ketertiban, dan keamanan, itu ternyata termasuk loh dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya ke ruang lingkup yang paling besar, yakni perwujudan nilai-nilai Pancasila di lingkungan bangsa dan negara. Kita sebagai warga negara, kalau kita telah menerapkan nilai-nilai Pancasila itu di lingkungan negara, berarti kita sudah mendukung terciptanya kondisi bangsa dan negara yang aman dan damai karena kita mengikuti Pancasila, nilai-nilai Pancasila. Apa saja sih yang bisa kita lakukan? Di antaranya mengedepankan toleransi antar umat beragama, keterbukaan terhadap pendirian dan pendapat pihak lain, mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab. Mungkin itu saja penjelasan untuk bab kali ini mengenai topik nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan secara langsung, baik melalui kolom komentar ataupun melalui grup kelas ataupun classroom.
Jika ada kritik dan saran silakan disampaikan juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.